lemah. Sudah pada sarapan pagi, pada di rumah ya pastinya ya. Sambil kita ngobrol, saya share bahan. 我们看一下啊，上星期到哪了？对了，还没开始我们的教材sebelum kita masuk ke bahan. Hari Sabtu kemarin saya ada ingatkan teman-teman semua. Oke, halaman 16 ya selesai. 好的，谢谢同学们的反应。Terima kasih buat responnya. Ada yang sudah makan, ada yang belum ya. 有的已经用餐，有的还没有，好吧？那大家可以边用餐也边上课，没关系的啊。Boleh sambil makan juga kalau yang belum sempat sarapan ya. Oke, sebelum kita mulai ke bahan, hari Sabtu kemarin saya ada mengingatkan teman-teman sekali lagi untuk Mandarin Study Plan yang pernah kita share. Nah, teman-teman kira-kira sudah dicoba diisi, dipraktekin, apakah teman-teman semua ada kendala? Sambil saya juga share ya, mungkin ada beberapa teman baru yang masih baru join, bingung kali ya, masa study plan ini buat apa? Bentar ya. Mandarin Study Plan. Tunggu 一下，同学们，我找一下，找不到，请等一下。大家填了吗？ Udah diisi, kira-kira ada kendala boleh di chat ya sambil saya share study plan-nya. Boleh di chat. Ada yang mungkin masih bingung cara isinya. Oke, 怎么没有呢？ Oke. Ya, kira-kira ada kendala? Ini chatnya ditutup atau gimana? Ya, boleh di chat ya. Sepertinya ada problem, saya nggak bisa share. Nggak apa-apa. Sambil teman-teman boleh ini. Sinyalnya nggak bagus ya, tapi suara saya jelas. Jelas ya? 好，谢谢。谢谢同学们的反应。来看一下, saya diminta Pancang untuk bantu review sambil tanyain teman-teman apakah teman-teman ada kendala gitu ya. Oke, 等一下. Saya share screen saya aja. Oke, 同学们可以看到吗？ Ya, 大家能够看到吗？ Semuanya bisa kelihatan layarnya yang saya share untuk Mandarin Study Plan. Ya, mungkin sinyalnya akan kurang bagus ya. 我这边也在下雨，同学们那边怎么样？也下雨吗？ Hujan juga ya? Oke ya, kemungkinan kita ada sedikit gangguan sinyal seperti Sabtu kemarin ya. Oke, 好，能看到 bagi teman-teman yang kemarin Sabtu sudah ikutin ya, nggak apa-apa. Nah, kalau ini karena ada juga murid yang memang ikutnya di hari Minggu. Jadi, Pancang minta saya untuk review ulang Mandarin Study Plan ini. Jadi, teman-teman mungkin ada yang baru join bertanya-tanya kenapa sih ada beginian gitu ya, mungkin ya, atau ini tujuannya apa. Jadi, saya selalu memotivasi teman-teman untuk punya tujuan gitu ya, supaya
teman-teman bisa capai tujuan di akhir dari programnya kita ya. Program kita rencananya sih setahun, berarti bakalan berakhir di Agustus 2021. Nah, jadi kita berharap banget gitu ya teman-teman bisa capai goalnya teman-teman. Jadi tujuannya teman-teman belajar bahasa Mandarin seperti itu. Nah, saya pikir saya perlu support teman-teman semua dengan cara teman-teman mungkin punya tools untuk memanage, oh kira-kira goal saya sudah sampai mana, seperti itu. Nah, akhirnya terbentuklah yang namanya study plan ini dibantu sama sahabat kelas kita, Sis Linawati ya, Sis nih ya dibantu perancangannya seperti ini ya. Saya bilang saya ada ide seperti ini. Nah, dia bantu untuk bikinin rumus. Jadi teman-teman yang udah terima file ini sebenarnya teman-teman cuman isi yang bagian sini. Sebentar, saya klik ya. Oke, yang bagian kuning ada 3.000 ada. Nah, itu 3.000 itu maksudnya, oh tujuan saya mau kuasain 3.000 kosakata dalam satu program ini, misalnya contoh. Ya, teman-teman bebas boleh isi 500, 1.000, dan pokoknya itu sesuai teman-teman ya. Misalnya contoh saya kasih 3.000 kosakata ya. Terus habis itu pengulangannya mau berapa kali dari satu kosakata, misalnya 10 kali kita ulang dengan harapan oh ya kita hafal. Nanti kalau memang lupa ya memang kita review lagi ya. Di awal tahap basic ini memang banyak sekali yang maksudnya masih lupa gitu ya. Nah, itu perlu di-review, diulang kembali. Nah, teman-teman tinggal isi yang bagian kuning sama yang kuning di bawah ini adalah harian. Jadi apa yang kita kerjain sehari-hari. Kalau November kan sudah lewat. Nah, teman-teman yang misalnya November nggak diisi, ya udah dikosongin, tinggal lanjut di Desember. Desember ini, misalnya hari ini tanggal 6. Nah, tanggal 6, teman-teman latihannya mau berapa kosakata diisi ke dalam. Jadi, sebenarnya dengan isi secara rutin, kita akan tahu, misalnya contoh ya, dari sini kan memang udah kebanyakan terisi. Sehingga kalau targetnya, ya ini, teman-teman kalau kekecilan, teman-teman boleh lihat modul ya. Kalau saya zoom jadi nggak terlalu kelihatan semuanya ya. Nah, teman-teman boleh isi dari yang bagian kuning ini adalah harian. Kemudian dari sini kita ketahuan ya. Saya zoom yang bagian sini. Yang hijau-hijau ini teman-teman tidak usah utak-atik karena dia akan berubah sendiri. Chengjiu pencapaian. Jadi misalnya dari 3.000 kosakata yang saya targetin, saya sudah mencapai 2.935. Sisanya adalah tinggal 65 kosakata. Kemudian 每天目标 ya goal harian. Jadi ketika teman-teman ngisi yang isi yang 3.000 ini, maka langsung akan muncul goal harian teman-teman. Jadi teman-teman jadi tahu, oh berarti saya setiap hari mesti mereview berapa puluh kosakata. Misalnya 9,6, berarti sekitar 10 lah ya, 10 kosakata. Terus dari yang teman-teman isi kuning-kuning ini, misalnya sampai sekarang kan Desember ya, misalnya nanti udah akhir bulan, sudah diisi, maka teman-teman juga akan tahu pencapaian harian. Jadi teman-teman rata-rata pencapaian harian itu bisa review berapa kosakata sih, misal nggak semua orang bisa 10, misal hari ini 10, mungkin besok 5, mungkin besok 12, seperti itu ya. Jadi teman-teman memang atur senyamannya teman-teman, tidak perlu maksudnya, oh kan Laoshi bikinnya 10, jadi saya ikutin. Enggak seperti itu ya. Jadi teman-teman benar-benar menyesuaikan dengan waktu, dengan senyamannya teman-teman karena saya paham banget teman-teman punya kesibukan lain. Nah, dengan harapan study plan ini bisa bantu memanage teman-teman punya goal supaya kira-kira saya masih kurang berapa lagi sih. Kalau saya pribadi, saya kalau kerja ya nggak cuma maksudnya belajar bahasa Mandarin dan sebagainya, saya perlu tahu oh ya saya masih kurang berapa, saya perlu setiap hari lakukan berapa, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang biasa kalau kerja yang benar-benar harus tertulis begini, mungkin tahu, oh iya ya memang kita perlu, kayak teman-teman kalau yang, ini sebenarnya terinspirasi dari saya lari pagi, terus ada aplikasinya gitu ya. Nah saya tahu nih, saya kurang berapa, jadi saya mesti targetin sehari mesti berapa supaya target saya beres. Nah, itu terinspirasi dari situ karena saya merasa, saya semangat ya, saya tahu, oh angka saya masih kurang seperti itu. Nah, semoga study plan ini juga bisa bantu teman-teman semua untuk memanage goal teman-teman yang memang sudah ditentukan ketika join ke kelas bahasa Mandarin. Nah, selain itu, ini kan namanya tools ya, tapi sebenarnya penggerak yang paling utama adalah dari diri teman-teman, yaitu niat sama motivasi. Jadi saya rasa semua orang punya motivasi yang berbeda-beda.
Nah, motivasi itu mungkin teman-teman tahu ibaratnya adalah bensin di dalam mobil. Kalau mobil ini nggak ada bensin, memang nggak jalan, benar nggak? Nah, sama, teman-teman perlu temuin motivasi. Kenapa sih saya perlu menguasai bahasa Mandarin? Seperti yang saya share untuk murid-murid kelas Sabtu kemarin bahwa Pancang lagi latihan tulis Hanzi dari lesson 1 modul 1. Terus dia fotoin ke saya, dia bilang senang banget gitu ya. Terus saya bilang, wah Pancang lagi latihan tulis keren banget. Dan dia bilang, saya punya impian gitu ya, pengen jalan-jalan nanti sesudah pensiun pengen jalan-jalannya ke China seperti itu. Dan saya bilang, wow keren banget gitu ya, pengen keliling dunia, dan China akan jadi salah satu negara yang sangat besar yang mengontrol untuk secara ekonomi. Mungkin teman-teman yang ikut berita, ikut perkembangannya pasti tahu. Nah dari situ saya terinspirasi, maksudnya gini, Pancang lagi bilang, oh ya saya lagi latihan seperti itu. Terus saya bilang, iya ya, kayaknya bukan kayaknya, sorry. Bahasa Mandarin bakalan jadi salah satu bahasa internasional. Kenapa? Saya jadi ingat, maksudnya saya pernah jalan-jalan ke Eropa, terus di sana dikiranya kita datang dari China dan diajakin ngomong bahasa Mandarin. Jadi saya bilang, wow keren banget ya, mereka kayaknya udah melihat peluang ke situ sampai belajar bahasa Mandarin gitu. Karena mungkin mau menyambut turis dari China. Jadi teman-teman perlu pikirkan motivasi teman-teman supaya bisa menguasai bahasa Mandarin itu apa. Ya, seperti yang saya pernah bilang, buku yang saya baca, yang nanti bakalan saya share poin-poinnya buat teman-teman. Di situ memang dicantumkan bahwa kita perlu ada motivasi, perlu ada tungci, tung gerak ya, ci itu artinya motif ya. Jadi biar kita tuh bisa bergerak kalau kita ada motivasi. Jadi teman-teman motivasinya mungkin bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin, oh ya saya mau temenin anak saya belajar ke sana supaya bisa berkomunikasi. Atau saya mau keliling dunia seperti Pancang ya, mau 环游世界, 要环游世界, keliling dunia seperti itu. Jadi sebelum teman-teman isi ini, saya rasa mungkin teman-teman perlu memikirkan kembali kira-kira teman-teman punya motivasi apa? Kenapa mesti menguasai bahasa Mandarin? Di luar dari faktor ekonomi dan hal-hal lainnya ya, karena kita nggak bahas itu. Karena teman-teman mungkin tahu gitu ya bahwa China bakalan menjadikan mata uangnya sebagai salah satu untuk perdagangan dunia seperti itu ya. Jadi ya bakalan memang ke depannya pasti ke sana seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang berpikir dari sisi bisnis dan segala macam mungkin bakalan kepake. Nah, selain itu mungkin motivasi yang lain-lainnya seperti itu ya. Jadi ini saya cuma ngingetin supaya teman-teman, oh iya ya, saya perlu cari motivasi saya supaya semangat nih belajarnya. Nah, kalau saya pribadi saya benar-benar support teman-teman, selalu saya bilang jayo, dan sekali lagi nggak apa-apa teman-teman mau mulai dari level apapun, mau yang dari nol sama sekali, mau yang udah pernah belajar, mungkin saya rasa pelajaran kita nggak terlalu susah karena memang basic. Kalau yang mulai dari nol mungkin ya berasa ini asing banget, tapi saya yakin bisa. Ya memang dicicil ya setiap hari ya, dan memang nggak proses instan, maksudnya seminggu langsung pinter. Kalau seminggu langsung pinter, saya juga mau berguru sama teman-teman caranya gimana gitu ya. Nah, jadi memang dicicil lama-lama jadi bukit. Itu yang perlu teman-teman dipikirkan lagi bahwa oh ya, saya motivasinya apa. Oke? 所以最后一句，同学们加油！皇天不负苦心人，只要用心，大家肯定会有好的成绩。Ya, jadi tidak ada kerja keras yang sia-sia, yang penting teman-teman usaha, teman-teman kerja keras, review dan konsisten. Perlu konsisten, perlu. Ya, setiap hari ya. Kalau enggak bakalan lupa. Mungkin teman-teman ada hadapin kendala, reviewnya sekali dua kali, tapi habis itu lupa gitu ya. Nah, jadi saya rasa memang perlu konsisten di bagian basic ini. Tapi kalau basic teman-teman sudah terbentuk, kayak kita bikin rumah, fondasinya udah terbentuk, teman-teman nggak review tiap hari juga udah nggak masalah gitu. Kayak dulu saya terakhir ngajar bahasa Mandarin itu 2013 ya. Terus akhirnya sekarang baru mulai ngajar lagi. Jadi berarti saya 7 tahun di mana saya sudah jarang banget pakai bahasa Mandarin. Maksudnya udah nggak review-review, bener nggak? Tapi nggak lupa, orang-orang heran kenapa saya nggak lupa. Ya karena memang basicnya itu. Kalau basicnya udah kuat, teman-teman nggak usah khawatir. Nggak review tiap hari juga udah nggak lupa. Tapi sekarang ini ibaratnya teman-teman bikin rumah,
fondasinya masih kuat. Setiap hari harus dikerjain supaya fondasi ini benar-benar kokoh seperti itu. Jadi teman-teman mungkin kalau lagi, aduh kayaknya kok saya lupa lagi gitu ya, seperti itu ya. Nah, pikirkan kembali bahwa oke, ini kita bangun fondasi ya. Bangun fondasi nggak cuma setahun 2 tahun, tapi memang butuh proses beberapa tahun. Nah, tapi saya yakin selagi teman-teman berusaha, saya yakin pasti bisa ya. Oke, 加油 同学们. Semoga nanti ada kesempatan kita bisa jalan-jalan bareng ya. Oke, jalan-jalan bareng. Saya nggak mau ngomong bahasa Mandarin, teman-teman yang maju ya. Jadi teman-teman yang jadi translator buat saya. Oke? Ini oke ya. Jadi untuk Mandarin study plan-nya semoga sangat bisa membantu teman-teman ya. Nah, saya selalu memikirkan bagaimana supaya saya bisa kasih tips teman-teman bisa cepat menguasain, karena saya pengen banget kunci ini saya kasih ke teman-teman ya. Jadi kunci ini teman-teman bisa buka kemanapun. Mungkin teman-teman lanjutin di private, mungkin teman-teman lanjutin di kursus dengan level yang lebih tinggi. Tapi saya pengen kunci ini saya serahkan ke teman-teman, tidak di saya. Jadi tidak mau saya, oh ya teman-teman kalau butuh mesti cari saya. Enggak. Saya mau kasih kuncinya ke teman-teman. Ibaratnya apa yang ada di saya, terutama pengalaman sih ya, pengalaman belajarnya saya benar-benar mau kasih ke teman-teman. Makanya kadang-kadang saya suka tanya, teman-teman ada kendala? Kalau ada kendala, ya itu saya baca ulang chattingannya teman-teman, saya pikirkan bagaimana cara saya bisa bantu teman-teman dari situ ya. Oke, saya rasa study plan-nya oke, tinggal teman-teman merenungkan kembali hari ini kalau misalnya, oke, ternyata motivasi saya belum kuat, silakan dicari motivasinya apa, kalau bisa yang benar-benar spesifik dari dirinya kita sendiri ya. Jadi setiap orang saya rasa punya itu. Makanya hari ini kenapa teman-teman duduk di depan Zoom dengerin saya, benar nggak? Pasti ada sesuatu dari si Mandarin ini ya. Oke? Ya, 加油 同学们. Ini oke. Sebentar, saya akan lanjut ke materi kita ya. 我这边已经不下雨了，同学们那边怎么样？ Ini barusan berhenti hujannya, semoga sinyalnya baik-baik aja. Tempat teman-teman gimana? Oke. Ya, saya share materi ya. Oh, di sini baru mulai hujan ya. Oh, hujan besar. Jadi hujannya giliran ya. 好的，谢谢同学们的反应。Thank you buat responnya ya. Di Pekanbaru nggak ada hujan ya. Mungkin Pekanbaru memang lumayan panas ya. Karena Pekanbaru, Duri, Dumai dan daerah-daerah sekitarnya memang lumayan panas ya. Jadi banyak ada minyak di bawahnya jadi lumayan ya, dan nggak hujan ya kadang-kadang ya. Oke. 老师 ada 6 kalimat. Oh, ini ya, translatean yang minggu lalu yang buat teman-teman latihan ya. Oh, oke. 好的. Kalau gitu kita bahas ke situ dulu ya. Kalau nggak nanti udah masuk ke modul, biasanya kita bahasnya udah kayak enjoy di modul lupa gitu ya. Oke, ada tugas ya kata Pak Charles yang mengingatkan saya. Oke, 请等一下ya, bentar. Saya share yang kemarin latihan ya. 谢谢提醒我, thank you sudah remind saya. Latihan. 看一下. Tapi nggak apa-apa ya, pagi-pagi teman-teman rasa sudah review di rumah, saya langsung bahas ke latihan ya. Oke ya, semoga nggak tambah berat gitu ya. Oke, ya, kita lihat ya latihan yang saya bikin buat teman-teman. 下毛毛雨 ya, hujan rintik-rintik ya, 毛毛雨. Mau sebenarnya mau bulu ya, tapi mau雨 jadi hujan rintik-rintik. Mungkin karena bulu halus ya, jadi hujannya seperti bulu halus ya. Oke. 是这个吗？大家看一下 kalimat ini bukan? Iya, masih loading ya. Oke. Ya, kalimatnya ini ya. 是吧? 好的. Bolehkah saya cicipi jeruk ini? Terus yang kedua, semangka terlalu mahal, kita beli pepaya sajalah. Kamu mau cobain celana yang saya beli kemarin kah? Hari ini saya pergi membeli 2 kilo buah-buahan, terus
Yuk kita cicipi bareng-bareng masakan guru ya, masakan yang dimasak guru maksudnya ya. Oke, terus yang keenam, kemarin saya sudah membeli 2 buah buku dan 2 celana panjang di tempat perbelanjaan itu. Oke, ini sebentar. Kalau gitu teman-teman silakan kalau bisa screenshot. Mungkin saya akan share-nya kertas putih ya, supaya saya lebih enak buat nulis ya. Oke, ya. Ya, teman-teman boleh screenshot ya, nanti bantu ingetin juga, oh kalimatnya seperti apa. Oke, nah, saya juga akan nunjuk volunteer ya. Ini yang tunjuk tangan mau coba menjawabkah, mentranslate, benarkah? Ya, kalau gitu tugasnya, ini kemarin jadinya tugas ya, kita nggak bahas di kelas. Teman-teman sudah dicoba ditranslate di rumah? Coba saya lihat responnya dulu. Apakah sudah atau kelupaan gitu ya? Sudah ya, oke, 好的. Nah, oke, nggak apa-apa ya, sudah ditranslate di rumah. Oh, sudah ya, 好的. 好棒棒ya, hebat. Kalau gitu saya stop share, kita share-nya whiteboard aja. Kalimat pertama, sambil kita tunjuk volunteer ya, teman-teman yang belum sempat boleh tulis dulu. Oh, ini tunjuk tangannya berkurang. Ada yang, ya oke. 好吧. Kalau gitu Vivi. Vivi saya unmute. 你好，老师。你好，早上好。早上好，老师。早上好. Oke, kalimat pertama ya. Saya juga lihat screenshot saya karena di layar sudah kosong. 等一下. Kalimat pertama adalah Bolehkah saya cicipi jeruk ini? Oke, bolehkah saya cicipi jeruk ini? 好，silakan. 我可以尝一下这个橘子吗？ Ya, 我可以尝一下这个橘子吗？对，nggak pakai ke juga boleh, pakai ke juga boleh ya. Ini sebentar kayaknya ininya saya mesti keluar ya, nggak muncul lagi bolpennya. Tapi saya coba ya. Kalau gitu saya share-nya pakai ini aja. Nanti baru saya keluar, kayaknya panjang lagi ini. Lagi izin ya, nanti nggak ada yang set saya jadi ini. Sebentar. Pakai screen aja dulu ya. Oke. 我可以. Oke. 我可以, teman-teman kelihatan ya? Oke. 我可以尝一下这个橘子吗? Nggak pakai ke juga sebenarnya nggak apa-apa sih ya. 这橘子,这个橘子吗? Kalimatnya ini saya kasih sebentar. Bolehkah saya cicipi jeruk ini ya? Oke, 好，谢谢你 Vivi. 谢谢老师。Ini kayaknya sinyalnya mulai bermasalah ya, suara saya ada gemah. Oke, 好，谢谢 Vivi, 再见. Silakan di screenshot. 谢谢。不客气，再见。我可以尝一下这个橘子吗？尝一下，尝尝 juga boleh ya. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai ini, pakai chang-chang juga boleh. Oke, ya teman-teman boleh apa namanya cocokin dengan apa yang teman-teman translate ya. Juizi itu jeruk. Nah, sekaligus mengingatkan teman-teman untuk pinyin ju bacanya mulutnya setengah bulat ya. Ju, juizi de ju, ya jeruk. Juizi, oke. Nah, 再来是 selanjutnya kita lihat kalimat kedua ya. Semangka terlalu mahal, kita beli pepaya saja. Oke. Kita beli pepaya saja. Saya akan nunjuk coba volunteer berikutnya. Ya.
Oke, Pangkui ya, dari yang nomor 2. Silakan, saya sudah unmute. Oke, sudah unmute. Apakah sinyal? Coba sekali lagi ya. Oke, mungkin karena sinyal ya. Saya sudah unmute. Coba sekali lagi. Ya, kadang-kadang begitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di layar saya memang unmute. Tapi kadang-kadang teman-teman di sana ada problem dari segi sinyal. Oke, nggak apa-apa ya. 下次我们再试试看. Mungkin next time kita akan coba lagi. Lanjut Eka Christian. Saya unmute ya. Okay. 你好，老师。你好, ya silakan kalimat kedua. Kalimat 这个 keduanya. 西瓜是太贵了。比较好，我买木瓜。Oke, kita beli pepaya sajalah. Oke, jadi gini ya kalimatnya yang saya akan tulis. 这西瓜, sebentar, ini pertama, ini kedua ya. 这西瓜太贵了. Ya. Ini nggak perlu shi. Ini nggak perlu penekanan. Biasanya shi itu lebih ke emphasize ya. Jadi 不用shi, nggak perlu shi. Jadi 这西瓜太贵了. Terlalu mahal ya. Oke, terus kita beli pepaya sajalah ya, gitu ya. 我们买木瓜吧. Ya. Pak itulah. Jadi ajakan ya. 我们买木瓜吧 supaya kalimatnya tidak terlalu kaku ya. 这西瓜太贵了. Le-nya tidak ya. 这西瓜太贵了. Jadi tai sama le. Mungkin di sini teman-teman belum dapat ini ya. Tai sama le itu untuk terlalu mahal gitu ya. Jadi le-nya dia satu frase dengan tai. Cuma tengah-tengahnya mesti kita masukin kata sifat ya. Terlalu mahal ya. Tai 贵了. 这西瓜太贵了. 我们买木瓜吧. 好，谢谢Eka， 谢谢你。好，再见。不用谢老师，谢谢大家。买木瓜吧。谢谢你。再来。加油。Ya, 谢谢yang ketiga, 我们买木瓜吧. Yang ketiga kalimatnya adalah kamu cobain celana yang saya beli kemarin. Kamu mau cobain celana yang saya beli kemarin kah? Oke. 等一下, saya ke room Zoom ya. Oke. Anggi Pratiwi. Saya sudah unmute. Ya, Anggi, 你好。我是。你好, silakan Anggi. Kalimat ketiga. 你要试试昨天我买的裤子吗？你要试试昨天我买的裤子吗？对，可以。Sebentar, saya tulisin untuk teman-teman semua ya. 谢谢 Anggi. 谢谢老师。要不客气。你要试试。Kalau apa, 我 sama 昨天 bisa dibalik posisinya ya. 我昨天买的裤子嘛. Kamu mau cobain celana yang saya beli kemarin ya. Nah, posisi 我 sama 昨天 ini teman-teman boleh dibalik. Jadi boleh juga 你要试试昨天我买的裤子吗? Atau 你要试试我昨天买的裤子吗? 都可以ya. Oke. Boleh dicocokin dengan hasil translate-nya teman-teman sendiri di catatan masing-masing. 你要试试我昨天买的裤子吗? 你要试试
昨天我买的裤子嘛, 都可以ya. Jadi kalau teman-teman bertanya, 我昨天买的裤子 ini adalah satu frase. Jadi kalimat yang ketiga ini saya coba kasih teman-teman kalimat agak bertingkat majemuk ya. Jadi 你要试试 ini kamu, terus 要 itu apa? Untuk menekankan si kata kerja. Kamu mau mencobain. Jadi subjek, predikat, baru ini objeknya sebenarnya. 我昨天买的裤子. Celana yang saya beli kemarin ya. Oke, 我昨天买的裤子. 好，不错，Anggi，谢谢你，再见。Oke, ini yang ketiga. Terus kita akan lanjut nomor 4 ya. Nomor 4 kalimatnya adalah hari ini saya pergi membeli 2 kilo buah-buahan. Oke, ini kalimatnya simple, bukan kalimat bertingkat ya. 好，我们看一下 volunteer yang tunjuk tangan. Jenny Meita. Saya unmute. 你好，老师。 Ni hao, Jenny, silakan. Hari ini saya pergi membeli 2 kilo buah-buahan. 今天我买2公斤水果。水果, 对，水果. 水果 dia 3-3. Jadi, 水nya jadi 2 bacanya ya, 水果. 今天saya sudah. Hari ini saya pergi membeli, berarti ada 去 ya. 今天我去买了2公斤水果 ya, 2公斤水果. 好, saya akan tuliskan untuk teman-teman. Ini sudah di screenshot, saya boleh ganti halaman? 好了吗? Oke, 好了，好，谢谢。nomor 4 ya. 今天我去买了2公斤水果。今天 sama 我 ini boleh dibalik posisinya ya teman-teman kalau masih ingat. Jadi subjek sama keterangan waktu kita taruh taruh depan dan mereka posisinya boleh tukaran gitu ya. Boleh juga 我今天去买了2公斤水果. 水果 itu buah-buahan. Oke, silakan teman-teman yang mau catat atau mau cocokin. Oh ya, kemarin yang saya translate ada kekurangan apa ya. 今天我去买了2公斤水果. 好，第5 nomor 5. 谢谢 Jenny， 再见。 老师tanya. Iya. Lausel le itu biasanya dipakai buat apa sih lausel? Kadang ada Le itu artinya kegiatannya sudah selesai, sudah kita lakukan, sudah kita kerjakan. Ya, hari ini saya pergi membeli 2 kilo buah-buahan, berarti hari ini sudah saya lakukan maksudnya. Kan saya kayak memberitahu ke teman-teman semua bahwa hari ini saya pergi membeli 2 kilo buah-buahan. Jadi kalau bahasa Mandarin tuh dia kayak mau kasih tahu orang dan memang cara gaya bahasanya begitu ya, seperti itu. Jadi, 今天我去买了2公斤水果. Kayak tadi pagi saya pergi beli 2 kilo buah-buahan. Nah, lagi Zoom saya berarti beritahu teman-teman dan hal itu sudah saya lakukan. Ya, kalau dia di kalimat ini nggak pakai 买, dia agak gantung gitu. 今天我去买2公斤水果. Seolah-olah kayak ada sesuatu yang kurang. Jadi itu kenapa saya minta teman-teman nonton atau dengar lagu ya. Kalau dengar lagu mungkin nggak gitu ketara. Bisa nonton atau kalau bisa ya dengar berita. Dari situ teman-teman dapat feelingnya ya. Dan ini kalimat ini karena memang dia sudah lakukan, makanya pakai le. Ya, mungkin kalau di bahasa Indonesia itu artinya sudah ya. Jadi hari ini saya pergi, artinya saya sudah pergi membeli 2 kilo buah-buahan. Oke, jadi le menyatakan bahwa action itu sudah kita lakukan seperti itu ya. Oke. Sisi lausel. Bukaci. Lanjut yang kelima. Yuk kita cicipin bareng-bareng masakan guru nomor 5 ya. Ya. 同学们，请等一下，bentar ya.
请等一下啊，bentar nomor 5 kita akan lihat partisipan berikutnya. Steffi. Steffi, saya sudah unmute. 你好， Ya. 老师。 Ya, Steffi, ni hao. Silakan di kalimat ke-5 ya. Yuk, 呀， kita cicipin bareng-bareng masakan guru. 来，我们想一想，来，我们 Woman. 一张 Bersama-sama, bareng-bareng ya, bersama-sama. Berarti 一起， ichi. Terus mencicipi. Lai itu kayak ajakan ya. Jadi yuk mari gitu boleh. Lai, woman, 已经 ichi. 呃 Chang-chang. Ya, chang-chang, chang isya juga boleh. Terus masakan guru ya. 擦了 Semua? Chang-chang, terus akan masakan itu kan Resek-resek ya. Masakan guru gimana translate-nya? 老师老师做的菜ya. 菜 Masakan guru ya. Jadi te-nya te yang biasa kita pelajari yang pakai buat milik ya. 老师做的菜，老师煮的菜 seperti itu ya. 好 Boleh pakai 做。好，谢谢 Steffi， 谢谢你呀。Jadi 来，我们一起尝尝老师做的菜，老师煮的菜 seperti itu ya. 好，第6 nomor 6. Yang sudah boleh bantu mute ya, biar saya bisa lanjut. Yang ke-6 partisipan berikutnya. Leni Gorinta. Saya unmute ya. Ya, 老师。你好 Leni. Silakan di kalimat ke-6, kalimat terakhir ya. Kemarin saya sudah membeli 2 buah buku dan 2 celana panjang di tempat perbelanjaan itu. 昨天我买了2本书和2条裤子，在那个商场ya. Oke. 商场, 对, tempat perbelanjaan itu. 商场, bentar, saya tulisin buat teman-teman. Sebelum saya koreksi ya. Yeah. 商场 itu boleh mall, boleh tempat perbelanjaan. Ya, oke. Nah, terus tadi jadi gini, keterangan tempat itu mesti ditaruh depan. Jadi susunan kalimatnya harusnya, kalau tadi kan Leni langsung translate dari bentuk kalimat yang saya kasih ya. Tapi kalau di bahasa Mandarin, kemarin saya itu udah benar taruh depan ya. 昨天我买了 karena ada ada keterangan tempat, maka habis subjek kita kasih keterangan tempat dulu. Di tempat perbelanjaan itu dulu, baru kata kerja, baru objeknya. Jadi susunannya yang benar adalah 昨天我在那个商场买了2本书和2条长裤子. Celana panjang itu 长裤子. Seperti itu ya. Jadi nanti boleh dipelajari lagi di bentuk susunan kalimat basic, di mana kalau ada keterangan tempat, maka keterangan tempatnya ditaruh sesudah subjek atau ditarik ke depan. Ya, jadi itu grammar yang benar sesuai bahasa Mandarin. 好，谢谢你 Leni， 加油加油！ Saya akan tulisin buat teman-teman semua ya. 加油！加油！谢谢你，谢谢 Leni。老师，我回来了。好，没关系班长。Ini sementara saya pakai begini bola-balik karena tadi nggak bisa ini. Saya takut udah keluar nggak bisa jadi host ya. Nggak apa-apa, saya kelarin yang ke-6.
Kemarin saya sudah membeli 2 buah buku ya. Oke. 谢谢班长。Ya, 昨天我在 ya. Jadi habis subjek langsung keterangan tempat di mana ya, 在那个商场。昨天我在那个商场买了2 buah buku dan 2 celana panjang ya. 买了2本书和2条长 panjang 长裤子。裤子 itu celana 长 ini panjang。OK， 昨天我在那个商场买了2本书和2条长裤子。Oke, silakan teman-teman yang mau catat dan mau screenshot ya. 好。昨天我买了。Oke, mau dibaca ulang ya. Oke, 好。等一下。昨天我在那个商场买了2本书和2条长裤子，长nya panjang。好了，谢谢。Ya, boleh Reni silakan dibaca ulang. Terus kita selesai ya untuk 6 kalimat ini. Nanti kapan kita ada waktu kita boleh latihan lagi untuk mentranslate ya. Kayaknya teman-teman seru banget ya kalau mentranslate ya. Silakan Reni. 1, 2, 3. Oh, udah di mute. Oh, ya udah kalau sudah di mute ya. Iya, sudah di mute terus udah hilang juga ya. Oke, 好，没关系，下次ya. Kok tapi hilang ya dari ini saya. Sudah tidak muncul namanya. Kenapa kira-kira gitu ya? Leni siapa tadi Lause? Leni Gorinta. Oke, saya bantu unmute. Oh ya, 好，谢谢班长，谢谢你。昨天我在那个商场买了2本书和2条长裤子。Silakan teman-teman boleh di screenshot atau dicatat ya. Oke， 老师，我来了。你好，回来了。好，silakan。昨天我在那个商场买了2本书和2条长裤子。对，2条长裤子。好，谢谢 Leni， 再见，加油加油啊。Teman-teman oke ya, udah ya. Saya akan balik ke Zoom. Ini udah di screenshot, udah dicek juga ya, udah di cross check untuk translate-nya teman-teman. 好，kita balik ke Zoom. Oke. Saya akan balik ke modul. 先等一下。好了，sudah muncul ya untuk modulnya. Ya. Sepertinya seru ya kalau teman-teman saya kasih latihan mentranslate ya. Sepertinya buat latihan juga teman-teman ya. Oh, tiap minggu dikasih PR. Ya mungkin ini ya, nggak apa-apa nanti kita bakalan bahas di kelas kok. Ini kemarin karena nggak keburu bahas di kelas makanya jadi PR ya. Boleh. Nanti saya bikinin dari bahan-bahan yang kita sudah pelajari ya. Jadi teman-teman sambil mereview sambil latihan translate. 好，刚才大家说到第16页结束了是吧？16 sudah selesai. Nah, 好吧，我们看第8课. Nah, sebelum masuk ke 第8课 ya, sebelum saya juga lupa, saya mau ingatkan teman-teman tentang Hanyu Pinyin ya. Kita review sedikit, kita sudah berapa sesi nggak review Hanyu Pinyin. Terus kira-kira mengenai Hanyu Pinyin, teman-teman kira-kira ada kendala nggak? Selain kendalanya ini, jadi banyak juga dari pertanyaan teman-teman yang saya lihat, kendalanya Hanyu Pinyin-nya adalah
teman-teman mungkin sudah punya basic, tapi ketika misalnya gini, tuan kan pendek ya. Tadi ada beberapa yang chat tuan pendek. Tuan bacanya tuan. Bunyinya kan kita dengar T, tapi ditulis di Hanyu Pinyin adalah D, ya. D-U-A-N, bacanya nada 3, tuan, seperti itu. Nah, kira-kira untuk seperti itu, jadi kayak reverse ya, kebalikannya kira-kira ada masalah nggak, ada kendala nggak buat teman-teman? Ya, teman-teman boleh sambil buka ke Hanyu Pinyin latihan kita di halaman 36, ya. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang mungkin dulu pernah ada basic belajar sistem Taiwan, terus tiba-tiba, oh ini Hanyu Pinyin, rasanya kayaknya berat gitu ya, maksudnya, kok kayaknya untuk mentranslate-nya kayaknya suka kebalik-balik gitu misalnya, kayak D, T, terus ZH, CH. Kalau yang teman-teman nggak bermasalah sih, saya rasa mungkin karena memang dari awal belajarnya Hanyu Pinyin seperti itu, atau memang udah tahu patokan men-convert-nya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin dulu pernah belajar dan ada kendala, mungkin kita ada satu sesi akan bahas tentang itu ya. Jadi supaya saya bisa bantu teman-teman, bagaimana sih cara saya meng-convert, terus belajar Hanyu Pinyin secara oh ini yang tepatnya tulisannya seperti itu. Karena kalau Hanyu Pinyin teman-teman nggak tulis secara tepat, nanti bermasalah di ketik. Karena ketik nggak bakal keluar hurufnya, seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman perlu kuatin di situ supaya nanti ke depannya kalau misal ketik nggak masalah, bakalan muncul di keyboardnya teman-teman untuk Hanzi. Jadi Hanyu Pinyin fungsinya ketika kita ketik kan munculnya huruf Mandarin seperti itu. Ya. Nah kalau misalnya teman-teman misalnya merasa itu kendala, silakan ya, boleh di chat dan mungkin kita akan adakan satu sesi untuk bantu teman-teman lebih paham dari segi itu. Oke, 好，我们看一下拼音 kita kita akan review ya. Sudah beberapa kali kita nggak sempat untuk review Hanyu Pinyin beserta nadanya. Saya ingatkan lagi bahwa Hanyu Pinyin sebenarnya rata-rata secara basic orang bilang ada 4 nada, ya 4 nada, terus ada tambahan 1 nada 5. Biasanya itu nada-nada yang tambahan partikel seperti itu. Nada 5 bacanya pendek dan ringan. Nah, teman-teman seperti yang dari awal kan teman-teman pengen latihannya semua nada, sehingga kita baca dari 1, 2, 3, 4, dan nada 5. Nah, saya contohin, mungkin ada beberapa teman yang memang baru gitu ya. Untuk latihan ini, kita latihan beserta dengan nadanya lengkap seperti itu ya. Saya akan contohin yang bagian pertama FU sama HU ya. Fu nada 1, masih ingat? Nada 1 tarik nadanya adalah I, Er. Nada do re mi fa so ya. Fu datar. Fu ditarik dan konsisten ya, tidak naik turun. Fu nada 2 posisi simbolnya kan naik begitu. Jadi kita juga nariknya gantung di atas. Fu, seperti itu ya. Ini di halaman 36. Teman-teman ketemu kan ya di modulnya kita. Nada 2, fu. Nada 3, fu. Nada 4, fu. Nada 4 ya. Terus nada 5 pendek ringan, fu. Kalau nada 5 biasanya tidak ada masalah ya. Yang jadi masalah biasanya nada 4. Jadi saya kemarin bilang, oke, kalau teman-teman mau fokus nada 4, kita lebih aware, bacanya jangan belakangnya naik. Ya, suka banget belakangnya naik sehingga berasa banget, oh kayaknya ini nadanya nggak tepat kalau orang dengar. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman berasa, aduh kayaknya pusing ya, ada 4 nada. Nah, teman-teman boleh fokus nada 4, aware, oh ya ini nada 4, jadi pas baca ditekan ya. Oke, fu, nada 1, fu, nada 2, fu, nada 3, fu, nada 4. Kalau sama, hu, pendek ringan yang kelima. Ya, ini contoh dari saya. Saya akan undang beberapa volunteer juga untuk latihan buat hari ini sebelum kita lanjut ke modul ya. 好，我看一下，同学们举手的是 lanjut ya. Judy, saya unmute. 你好，老师。 好，silakan di
latihan dari yang bagian fen sama hen ketemu, saya bantu Jum. Yang dua, fen, hen, 有没有? Udah ketemu ya? Oke, silakan. 分 Oke, terus hen, 很 iya, 好. Nada tiganya aja ya, nada tiganya memang agak dibikin turun ya. Jadi gini, turun dulu baru naik. Seperti bentuknya persis centang begitu. Hen, fen, hen, fen, ya, nada tiga. Yang lainnya sudah oke. 谢谢你 Judy， 再见。谢谢老师。不客气，加油。再来是lanjut Iren. Saya unmute. Iren. 老师好， Iren 你好。老师 Iren. 好，呀，老师 Ya. 好， Suaranya agak kecil. 没关系。silakan pan 和帮，看到吗？班和帮，来 latihan nada ya. 1, 2, 3. 班，班， 班，班，班， Terus pang, 帮，帮，帮，帮， 好，谢谢你 Iren. 谢谢。不错啊，已经学过了是吧？ Nadanya bagus, sudah pernah belajar ya. Mereview ya. 好，谢谢你 Iren. 再来是 lanjut berikutnya. Pangkui. Tadi udah tadi saya sudah unmute. Coba sekarang kita tes ya. Masih ini enggak. Mungkin sinyal ya kadang-kadang ya. Kayak tadi saya ada coba beberapa kali di unmute tetap nggak bisa. Ini saya coba lagi. Karena pangkunya tunjuk tangan lagi ya. Jadi saya coba unmute. Ternyata tetap nggak bisa kah? Oke, 没关系 ya. Mungkin sinyal. Ya, jadi teman-teman berusaha, saya juga berusaha dari sini. Tapi namanya device, namanya digital, namanya online, memang kendalanya banyak kan bisa dari situ ya. Oke, saya lanjut. Kelly. Kelly, saya unmute. Hai, 你好。你好，老师。你好，Ibu Kelly ya. Oke, silakan. Bagian 山和商有没有？山、商。Ya, ada. Iya. Saya ada zoom. Ya. 山和商 ya. Silakan dibaca untuk nadanya 山. Baik, 1, 2, 3. 山，山，山，山。Oke. 山。山, ya, pendek ringan. Terus 商。商，商。商。商。上。上。 Iya, 好。已经学过了是吧？发音不错，udah pernah ya. Nadanya lumayan. Enggak, kan ikut Lause dari awal. Oh, oke. Oke. Berarti ada kemajuan dong. Iya. Saya happy ya bisa begini. 谢谢. Ya, berarti sering review dari YouTube ya, Ibu? Iya, awal-awal saya juga nggak bisa itu 5 nada. Sama teman-teman belajar ya bolak-balik dengar YouTube. 好，谢谢 Ibu, 谢谢 ya. Jadi buat penguatan ke teman-teman semua, jadi semuanya bisa gitu ya. 好，谢谢你 Ibu Kelly, 再见, 加油加油. Hao, satu lagi ya, satu lagi. Saya akan tunjuk satu lagi sebelum kita lanjut ke modul. 找一下，等一下啊。Suci. Suci, saya unmute. Ya,
Suci. Ni hao. Silakan, tadi saya ada yang ketinggalan ya. Fo和 ho 有没有？ Fo dan ho ya. Silakan. Oke, untuk nadanya ya. 1 2 3. Oke. Terus ho. Ho. Ya, ho. 很好。这你已经不错了，学过了是吧？Udah pernah juga belajarnya? Belum pernah, baru yang ini di sini. Oh, baru kali ini ikut di new normal. Hao. Kalau gitu sudah sering di-review di rumah, dengar-dengar ulang? Nah, itu kadang ada waktu, kadang Oh, oke. Tapi ini lumayan ya. Saya rasa nadanya sudah mulai di apa ya, di posisinya gitu. Tinggal di-review lebih banyak lagi. 所以很好了。谢谢你，加油加油加油 Suci ya. Jadi udah dapat kayak kalau orang bilang pakemnya gitu ya, karena memang teman-teman kalau dengar itu membantu. Ya, makanya kenapa Panjang minta saya kita harus rekam terus di-upload gitu ya, live. Kita rekam terus di-upload ke YouTube supaya teman-teman bisa review lagi. Jadi saya rasa ya Huangtian Bufu Kuxinren itu semua usahanya teman-teman ya. Artinya teman-teman review dari YouTube, dengar ulang, saya rasa itu pasti ada hasilnya. Memang kayak nggak gitu kelihatan, tapi ketika kita latihan ulang, kita baca, kelihatan ya, pasti ada perkembangan ya. 所以谢谢同学们， teman-teman kayak gitu itu bikin saya juga semangat ya. Jadi 我要跟大家说声谢谢，感谢大家ya, semangat ya teman-teman semua. Boleh apa namanya? Boleh review dari YouTube ya. Kayak teman-teman bilang bahwa jadi gini, nggak mungkin teman-teman nggak bisa. Saya yakin bisa. Cuman ya perlu, mungkin ada orang bisa review 10, kita review 15 kali ya nggak masalah. Tapi yang penting capai tujuan, benar nggak? Seperti itu ya. Jadi ayo di-review lagi ya ketika teman-teman mungkin lagi mau ulang-ulang, review lagi dari YouTube, dari rekamannya kita. Untuk latihan ini kita sampai di sini karena kita nggak bisa satu sesi full ya. Kita akan lihat lagi ke modulnya kita. Nah, kalau misalnya teman-teman kayak sering bilang ya, ada yang bilang bahwa saya suka susah banget untuk menghafal ini huruf nada berapa. Menurut saya teman-teman nggak perlu, maksudnya kalau memang susah nggak perlu yang maksudnya hafalnya ini nada berapa, tapi ikutin niru cara pelafalannya, itu yang perlu di basic ini ya. Jadi kalau misalnya kesulitan di situ, jangan memaksakan diri, saya mesti hafal, terus akhirnya teori banget, akhirnya kayaknya frustasi gitu ya. Nah, mendingan kalau memang itu nggak cocok buat teman-teman, teman-teman niru dari YouTube ya, oke? Ya, tadi ada chattingan apa ya? Kita akan masuk ke lesson baru di kosakatanya ya, oke? Jadi semoga tadi ada beberapa dari teman-teman yang memang udah di pakem-pakemnya, jadi bisa memotivasi teman-teman semua yang hari ini hadir bahwa bisa gitu ya, tinggal kita review lagi lebih banyak lagi ya, jayo. Oke, teman-teman boleh buka ke kosakata untuk modul kita yang di pelajaran ke-8 ya, tipe ke itu emang halaman 20, boleh lihat kosakatanya. Oke, 同学们可以看一下第20页 halaman 20 kosakata baru, 生词 ya kosakata baru. Untuk arti saya rasa nggak masalah, tapi mungkin cara baca ya. Jadi teman-teman boleh perhatikan dari tempat masing-masing. Saya akan bacakan untuk teman-teman bunyinya seperti apa. Oke, 生词 nya ada dua. CI baca 词. Saya rasa 生词 kita sering ulang-ulang. Harusnya teman-teman udah, kayaknya 生词 bunyinya seperti ini ya. Oke, 生词 kosakata baru. 请问, nya ada 4. Jadi teman-teman bagi yang merasa bermasalah di nada 4, tinggal lebih aware bahwa ini nada 4. Jadi ketika saya baca harus ditekan ya. 请问, numpang tanya. Jadi excuse me gitu ya, mau bertanya kita bilang 请问. 走 ya, 走 itu berjalan, kata kerja, berjalan. 走路 lengkapnya. Jadi 走 berjalan, lu-nya adalah noun-nya, benda, jalanan, jalan raya, 走路. Kadang-kadang 走, kadang-kadang 走路, tergantung kita mau nyatain apa ya. Jadi saya kasih lengkap, ada 走 berjalan,
Zolu berjalan kaki ya, berjalan sama. Cuman dia kalau zolu kalau kita penggal, maksudnya kita definisikan lebih detail, zhou-nya adalah kata kerja, lu adalah noun-nya, kata bendanya. Zuo duduk ya, zuo duduk. Kebalikan ya, uo sama ou. Jadi teman-teman juga jangan kebalik ya. Zhou itu berjalan, zuo duduk, qing zuo silakan duduk ya, silakan duduk. 再来 nomor 5, 坐车 nya bunyinya che, 坐车 artinya naik mobil, naik angkutan. 坐车 车站itu stasiun. 车站 jadi che mobil, zhan di sini sebenarnya dia punya arti lain ya di luar dari modulnya kita. Zhan itu adalah berdiri. Misalnya kalau teman-teman lagi duduk terus diminta berdiri, orangnya akan bilang, 请你站起来. Zhan-nya sama. Oh iya, saya nggak bisa nulis untuk ini. Ini kayaknya mesti saya keluar dulu ya, nggak apa-apa. Soalnya kalau bola balik teman-teman agak kesusahan. Oke. 站起来ya, sambil tunggu saya keluar dulu. Mungkin tadi bukanya kebanyakan. 站起来 ya, saya satu device saya restart ya. Oke, sama teman-teman saya kepikiran saya mau kasih cara teman-teman untuk mereview kosakata di rumah ya. Sambil nanti saya restart, saya bikinin bagaimana sih cara kita membuat otak kita lebih gampang untuk menghafal. Tapi saya nggak tahu ya apakah ini bisa buat teman-teman maksudnya bermanfaat ya. Tapi teman-teman boleh lihat kalau cocok silakan caranya dipakai. Kayak saya masih ingat ya, dulu saya belajar kimia. Mungkin teman-teman semua lewatin ya, belajar kimia di mana harus hafal yang unsur-unsur itu. Benar nggak? Nah, saya pikir, aduh, susah banget ya buat hafal tabelnya. Nah, dari guru saya, dia bikin sedemikian rupa gitu ya, sehingga gampang banget jadi pelajaran kimianya menarik menurut saya ya. Jadi saya happy banget dari tadinya saya merasa aduh mesti hafalin unsur-unsur yang gitu gimana ya. Nah, ternyata gurunya bikin seperti yang nanti saya aplikasikannya jadi di bahasa Mandarin. Semoga bisa membantu teman-teman. Walaupun memang belum bisa jaringannya banyak banget seperti itu ya. Nanti saya tunjukin caranya. Ya, ini satu device saya masih loading ya. Soalnya nggak bisa munculin yang biasa pulpen buat saya nulis sambil dihapus ya. Oke, coba. Saya akan join ulang. Jadi teman-teman jayo, mungkin teman-teman lagi mereview punya kendala, silakan teman-teman ingat kembali bahwa saya juga berusaha bersama-sama bareng teman-teman ya. Jadi saya selalu pikirin bagaimana sih saya bisa bantu teman-teman untuk bisa lebih cepat menguasai bahasa Mandarin. Oke, ya. Oke, 谢谢班长. Mungkin saya nggak balik ke modul, saya share whiteboard dulu apa yang tadi saya mau bahas ya. Takutnya saya lupa. Kalau udah masuk ke modul biasanya udah kita enjoy di situ ya, jadi lupa. Nah, gini teman-teman, kalau dari saya, saran dari saya kan teman-teman lagi mereview kosakata dari lesson 1 sampai ke sini-sini. Nah, nanti teman-teman boleh bikin misalnya contoh ya, contoh yang simple. 谢谢, misalnya contoh. Mungkin dibikin kayak gitu, memang saya pernah dengar sih, otak manusia itu lebih enak daripada tulisannya begini-begini, jadi monoton. Kalau yang di modul kita kan misalnya, 请问, numpang tanya, terus yang nomor 2 apa, nomor 3 apa, bener nggak? Nah, kalau misalnya ini, dia bikin seperti ini. Misalnya, 不屑. 不屑, masih ingat nggak? Kalau teman-teman belum pelajarin Hanzi, mungkin kita bikinnya dalam bentuk pinyin. 不屑 berarti sama-sama, bener nggak? Nah, itu sebenarnya jawabannya untuk 谢谢. Ya. Jadi, maksudnya gini, teman-teman mungkin boleh bikin berwarna gitu ya. Oh, 不屑 ini satu frase. Saya kasih contoh yang simple ya. Jadi, teman-teman boleh bikin kayak semacam, apa ya,
dibikin jadi nggak monoton, maksudnya pusie, xie gitu ya, berbaris-baris, tapi dibikin begitu. Jadi dari pusie, xie-nya bisa xie. Terus misalnya bukeci. Nah, bukeci. Jadi teman-teman bikin yang memang teman-teman paham. Kadang-kadang skema ini kalau dikasih ke orang lain belum tentu paham, benar nggak? Misalnya, bukeci. Boleh pakai warna berbeda-beda, silakan teman-teman ya. Jadi bukeci. Misalnya contoh ya. Mau bikinnya begitu. Jadi nanti dikasih warna lain. Nah, itu maksud saya gini, jadi dari skema ini kita jadi dapat 3 hafalan kosakata maksudnya. Dengan catatan tulisan Mandarinnya sama ya, teman-teman ya. Oke, jadi misalnya pusie. Itu jawabannya untuk si xie. Terus bisa dijawab juga bukeci, misalnya. Jadi teman-teman boleh juga bikin seperti itu. Kayak tadi saya lagi mau jelasin cecan, misalnya ya. Contoh yang lain. Ya, saya ganti tinta. Cecan. Cecan artinya apa? Stasiun, benar nggak? Nah, terus can-nya bisa kita kembangin ke can cilai. Artinya berdiri. Can cilai. Belum muncul di layar ya. Sinyal kali. Di tempat saya sih udah muncul. Can cilai. Teman-teman, tempat teman-teman muncul nggak lainnya? Jadi susun ke bawah. Can cilai. Enggak, oke. Tapi di ininya saya tulis. Oke, bentar ya. Mungkin loading atau sinyal. Belum muncul. Indonesia ya. Lucu juga ya, kok bisa. Nggak ada suara. Sebentar. Iya, tab-nya ini. Oke, udah muncul ya? Udah. Oke. Ya, jadi maksud saya kalau misalnya teman-teman merasa, oke, kayaknya review kosakata yang kayak biasa baris gitu, monoton, mungkin teman-teman boleh bikin seperti ini. Jadi maksudnya kayak semacam, kalau di bahasa Mandarin itu sebenarnya chengyu jielong. Chengyu itu 4 huruf. Jielong itu artinya disambung-sambung, dia bisa bikin chengyu yang lain. Nah, maksud saya dari yang ini saya tunjukin adalah teman-teman dari cecan. Cecan itu stasiun. Terus can-nya bisa can cilai, artinya bangun, berdiri. Jadi teman-teman jadi dapat 2 kosakata dari akhirnya teman-teman paham, can-nya can yang sama gitu. Jadi sekalian menghafal bahwa ini huruf yang sama. Apalagi kalau nanti udah belajar huruf Mandarin mungkin lebih seru ya, misalnya cecan. Nah, misalnya ya, cecan. Ya, teman-teman jangan ketik dulu. Soalnya kalau ketik saya tulis teman-teman keputus teman-teman ya. Jadi nulisnya ulang lagi. Nah, can. Misalnya terus kita, can-nya bisa can cilai. Ya. Jadi dari situ kan ada pengembangan. Terus ci-nya misalnya untuk yang lain. Misalnya tui bu qi. Tui bu qi. Misalnya. Dari satu rangkaian ini kan kita jadi bisa menghafal 3 kosakata. Cecan, can cilai, tui bu qi, seperti itu. Jadi kayak dari situ kita kepikir, huruf ini dia punya kosakata apa. Nah, semoga itu lebih fun buat teman-teman, lebih bisa bantu teman-teman. Jadi menghafalnya lebih enak. Ya, saya nggak tahu karena memang tipe belajar setiap orang berbeda-beda. Cuman saya kepikiran ini, saya pikir saya bagikan buat teman-teman ya. Hari Sabtu kemarin saya lagi pikir gimana sih bisa bantu teman-teman untuk lagi dalam proses menghafal kosakata gitu ya. Nah, saya kepikiran ide ini. Nanti hari Sabtu saya akan bagi ya supaya hari Sabtu juga dapat karena ada yang nggak ikut di hari Minggu. Ya, cecan, terus can cilai, berdiri. Terus habis itu dari ci-nya bisa kita kembangin, tui bu qi de qi. Jadi sekalian mungkin nanti kalau memang udah belajar Hanzi jadi ternyata hurufnya ini sama ya pengembangannya. Iya, mungkin jadi lebih menarik gitu ya dibandingkan mungkin teman-teman tulisnya datar gitu ya mungkin ya. Saya teman-teman perlu mencari ke dalam diri teman-teman tuh tipe belajarnya yang seperti apa. Kalau saya pribadi saya memang lebih hobi yang kayak gini. Saya nggak terlalu suka monoton atau dihafalin. Kalaupun hafalan, saya akan cari cara bagaimana supaya saya bisa menguasai itu tanpa harus kayak menghafal banget gitu ya. Jadi ya itu yang saya bagikan ke teman-teman semua. Ya, muncul kan ya, misalnya cecan, can cilai, tui bu qi. Ini kebetulan kalau huruf Mandarin. Tapi kalau misal kalau pinyin berarti ci-nya misalnya gini, tui,
puci. Oh, itu puci artinya sorry. Nah, tinggal teman-teman melingkari atau apa itu teman-teman bikin sendiri. Jadi yang paham mungkin teman-teman gitu maksud saya. Nah, ketika mereview kan kertas kosong. Nah, teman-teman boleh bikin seperti itu. Jadi menurut saya dari sini kita dapat 3 kosakata dan kita tahu ci-nya ci yang mana. Mungkin sekalian untuk belajar Hanzi gitu ya, seperti itu. Ya, oke. Ini oke ya, teman-teman. Nggak perlu di screenshot kan? Tinggal teman-teman tambahin sendiri. Bebas. Ini bebas, yang penting dengan catatan hurufnya huruf yang sama. Hurufnya huruf yang sama ya. Tidak boleh cuman kan pininnya sama, nggak boleh ya. Jangan. Kalau memang mau begini harus huruf yang sama supaya teman-teman belajarnya udah dari awal benar ya. Nanti belajarnya dari awal benar, nanti belajar ke huruf Mandarin juga tahu bahwa zhan qilai de zhan itu memang dia zhannya huruf itu, bukan karena pininnya sama ya. Oke? Semoga bisa membantu teman-teman ya. Kemarin saya pikir oh ya besok pagi saya bagiin deh caranya buat teman-teman. Karena dulu saya belajar kimia caranya begitu. Dan memang senang banget gitu ya. Jadi fun gitu, nggak berasa hafalan seperti itu ya. 谢谢同学们，加油加油。Saya boleh ya, saya matiin ininya. Kayaknya ya kayak teka-teki silang kan. Jadi maksudnya kita jadi bisa dapat beberapa kosakata gitu. Karena kalau teman-teman belajar neuroscience itu memang otak kita, ya saya nggak pintar gambar ya, otak kita kan sebenarnya mungkin ada jaringan-jaringannya gitu ya. Nah, mungkin ada yang dokter gitu. Nah, sebenarnya kalau kita menghafal katanya ya dari penelitian, ini dia bisa bercabang lagi loh. Jadi sebenarnya bisa berkembang. Jadi mungkin ini ya sinaps ya, ya. Kalau istilah kedokteran saya benar-benar nggak tahu. Ya ini ada dokter di sini. Ya, jadi maksud saya mau motivasi teman-teman bahwa mungkin teman-teman merasa, aduh kok kayaknya saya mentok ya, nggak bisa hafal ya. Nah, teman-teman mungkin pakai cara lain untuk meng-create. Ini dia bisa berkembang lagi setahu saya dari seminar yang saya ketahui. Jadi saya mau motivasi teman-teman bahwa nggak ada yang mentok ya, tinggal kita cari cara yang benar-benar cocok buat diri kita. Dan otak kita bisa berkembang kok selagi kita konsisten, latihan terus, belajar terus ya. 加油，同学们 ya. Oke, ini saya clear. Oke, biar saya lanjut ke modulnya kita ya. Yang Sabtu saya perlu ingatkan diri sendiri ya, belum saya share ke yang grup Sabtu. Oke. Ya, karena memang saya selalu memikirkan ya bagaimana sih saya bisa bantu teman-teman dari sisi situ. Saya paham kok belajar ini ya, apalagi ada beberapa orang merasa ini kayaknya udah bahasa yang tersulit gitu. Tapi menurut saya bukan bahasa yang tersulit, dia memang bisa dipelajari. Cuman memang ya itu ya butuh cara-cara tertentu. Kalau teman-teman yang tipikal yang bisa langsung ya udahlah belajarnya benar-benar kayak gitu, ya lebih bagus gitu ya. Tapi kan memang tipe belajar setiap orang berbeda-beda. Nah, itu yang mungkin saya cari, saya pikirin idenya bagaimana bisa bantu teman-teman ya. Oke, 加油. Tadi di cecan ya. Jadi kemarin saya yang 站起来 perlu ditulis lagi nggak? 站起来 jadi berdiri. Hanzi yang huruf Mandarinnya sama. Jadi yang saya kasih itu dengan catatan huruf Mandarinnya sama, baru kita boleh bilang begitu ya. 站起来 itu berdiri. Ya, 请你站起来, silakan kamu berdiri. Ya, oke. Oke, saya lanjut ya nomor 7. Nah, Chan ini kan bisa juga Di Tie Chan. Jadi teman-teman bisa cabangin ke atas Di Tie Chan. Benar nggak? Jadi yang bikin skema itu yang paham teman-teman sih. Kalau orang baca mungkin orang sekilas apa ini ya gitu ya, bercabang-cabang gitu. Tapi karena teman-teman belajar ya teman-teman bikin sendiri. Mudah-mudahan membantu untuk menghafal. Kayak mungkin teman-teman tahu mind map. Nah, semacam itu. Tapi saya nggak persis dari situ ya, maksudnya cara-cara mind map-nya. Tapi ya persis kayak gitu. Jadi di otak kita punya gambar. Karena manusia memang lebih gampang nangkap gambar dibandingkan tulisan gitu. Ya, oke. Lanjut ya. Di Tie Zhan itu artinya stasiun MRT. Di Tie itu MRT-nya. Di Tie Zhan jadi stasiun MRT. Di tanah, Tie-nya besi. Jadi rel besi yang di bawah tanah jadi MRT ya. Di Tie Zhan.
再来第8 nomor 8这边artinya sebelah sini. 这 ini 边 itu sisi. Jadi sisi sini berarti sebelah sini. 这边 lawan katanya adalah 那边 sebelah sana. Lalu kalau saya kesusahan R nggak pakai R boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa ya. Cuman orang Beijing ya dia suka pakai R ya. 这边 那边 sebelah sana. 一直 itu lurus terus ya. 一直走 走-nya tadi kita udah dapat di kosakata nomor 2. 一直走 artinya jalan lurus terus. Nah, jalan lurus terus ya. 一直走. Oke, saya clear biar saya bisa zoom. 到 itu sampai atau tiba. 你到哪了? 你到哪了? Kamu udah sampai mana? Kamu udah di mana ya? 你到哪了? Sampai. Terus yang nomor 12, 十字路口. 十字路口. 10 kan 10. 字 itu huruf. 路口 itu adalah persimpangan jalan ya. Lu jalan, kou itu mulut ya. Sebenarnya dari situ. Jadi mulut jalan berarti persimpangan jalan. Nah, 十字路口 itu masuk. Kenapa disebut perempatan dari sini? 10 tulisan huruf 10 di bahasa Mandarin kan 10 kayak gini ya. Plus. Jadi makanya perempatan disebut 十字路口. Jadi persimpangan jalan yang bentuknya huruf 10. 十字路口. Nah, dari 十字路口 ini juga teman-teman sebenarnya bisa kembangin ke situ ya. Oke. Seperti yang tadi saya ajarin, oh berarti 10-nya ya teman-teman bisa bolehlah menghafal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 juga boleh, benar nggak? Terus 字-nya misalnya hanzi jadi huruf Mandarin, 字. Lu-nya apa? Misalnya 走路, benar nggak? Terus kou-nya apa? 比如说人口, masih ingat nggak kosakata yang saya pernah berikan? 人口 jadi penduduk, ya seperti itu. Semoga membantu ya. Jadi dari 4 huruf ini kita dapat berapa kosakata baru? 十字路口 1 ya, terus 4 pengembangannya 5. Lumayan ya. Dan lebih fun gitu ya, seperti itu. Oke, saya lanjut berikutnya 13 ya. Wang itu menghadap atau menuju ya, wang. Menghadap atau menuju. Nah, terus frasenya biasa kita bilang hadap ke depan jalannya, wang qian zhou. Wang qian zhou. Jadi wang dulu, terus posisi qian, baru zhou ya. Zhou itu berjalan. Wang qian zhou. Itu udah satu frase. Jadi bagi teman-teman yang suka merasa ngeblank nih, kira-kira tiba-tiba mau ngomong gitu ya. Nah, perlu menghafalin frase-frase yang seperti ini kalau sudah hafal kosakata. Ya. Wang qian zhou. Berjalan ke depan. Wang qian zhou. Terus kalau misal mundur ke belakang, sama. Dia akan pakai frase yang sama, tinggal teman-teman ganti dengan kosakata wang hou tui. Tui ini mundur. Hou ini belakang. Qian depan, hou belakang ya. Qian depan, hou belakang. Tui itu mundur. Sorry teman-teman, tulisannya begini. Saya ini mundur ya. Tui ini mundur. Wang hou tui ya. Wang hou tui. Mundur ke belakang. Wang qian zhou, jalan ke depan ya. Oke. 再来是 berikutnya. You itu adalah kanan, zuo itu adalah kiri ya. Zuo, you. Kita selalu ngomongnya zuo, you, kiri, kanan ya. Terus tambahan chengyu buat teman-teman dari zuo you ya. Zuo you. Wei nan, ini satu yang teman-teman kalau tahu chengyu itu 4 huruf di bahasa Mandarin bisa melambangkan arti yang sangat rich gitu ya, kaya. 左右为难 itu artinya serba salah. 左右为难, serba salah. Serba salah. Biasanya suka teman-teman dengar orang bilang 别让我左右为难. 别让我左右为难 ya. Jadi jangan membuat saya, jangan biarkan saya serba salah misalnya ya, 左右为难. 这件事挺难的,
我也是左右为难. Wah, hal ini lumayan rumit ya. Saya juga serba salah gitu. 我也是左右为难. Jadi kalau kita mau bilang di bahasa Mandarin supaya nggak panjang banget jelasannya, kita boleh pakai yang 4 huruf ini gitu ya. 左右为难. 再来是左右 udah. 拐 itu ada 3. 拐 belok ya. Nah, 拐 itu cara untuk menanyakan menyatakan kita belok kemana. Itu juga pakai frase ini. 往右拐 berarti belok ke kanan. 往右拐 yang ini. Tadi tinggal teman-teman ganti gitu ya. Jadi perlu teman-teman menghafal frase yang seperti itu, tinggal diganti-ganti dengan kosakata yang teman-teman pelajari. Jadinya bisa berkembang seperti itu ya. 往右拐 往左拐 berarti belok ke kiri, 左. 往右拐 belok ke kanan ya, untuk kita nunjukin arah ke orang lain. Ulang 坐 sama 左. Oh, 坐 duduk nada 4. 坐. Kalau 左 itu nada 3. Kiri, 左. Kalau 坐 duduk nada 4 ya. Beda arti ketika nadanya berbeda ya. 好，汉字也是不一样. Huruf Mandarinnya juga berbeda. Saya lanjut. Lu, jalanan ya. Jalanan. Jadi ini kata bendanya, jalan. Lu. Oke, 再来是18, 18. 出租车. 出租车 artinya taksi. Ya. 德士, pernah mungkin teman-teman dengar 德士. Nah, 德士itu sebenarnya translatean dari bunyi taksi. Tapi bahasa Mandarin yang aslinya adalah 出租车. 出租 itu disewakan. 车 mobil. 出租车 jadi taksi ya. 出租车. Kayak kemarin saya ada kasih tahu teman-teman, kalau teman-teman pasang iklan atau bikin iklan nih bahwa rumah saya mau disewakan, maka 房子出租. 房子 itu rumah, 出租 itu disewakan ya. Oke. Biar saya tulisin buat teman-teman. Saya clear dulu. 房子出租. Ini artinya disewakan. Jadi rumah mau disewakan kita pakai 房子. 房子 ini house. Boleh nggak pakai 家出租? 不可以. 家 itu adalah home. Mungkin bahasa Inggris lebih jelas dan lebih clear ya. Kalau rumah mau disewakan harus pakai 房子. 不可以用家, 不可以. 家 itu lebih ke 我家有3口人. 我家有爸爸妈妈. Misalnya, jadi pakai 家. 房子 itu bangunannya ya. Ya, 出租 disewakan. Oke. 家 ini lebih ke home ya. Oke, keluarga. Ya, benar, dia ada artinya keluarga. Oke, 再来是出租车 udah ya, taksi. Lanjut 19, 司机. 司机 itu adalah supir. 司机 ini nama occupation, nama pekerjaan ya, 司机. 再来是20, 20. Ya, saya clear ya teman-teman. Suji, supir, lanjut. 东边, 西边, 南边, 北边. Kalau teman-teman nggak mau pakai R, nggak apa-apa. 东边, 西边, 南边, 北边都可以，没关系的，nggak apa-apa. Ya, 东 timur, 东边, 西边 barat, 南边 selatan, 北边 utara. Ya, oke. Nah, teman-teman sekalian ya, saya akan kasih teman-teman, mungkin kalau yang teman-teman kesulitan untuk hafal Tung, Nan, Si, Pei, gimana ya gitu. Nah, teman-teman boleh bikin di sini nggak apa-apa ya. Sekalian menghafal arah mata angin. Tung, ya kepotong. Oke. Sebenarnya lebih enak ini ya, saya share whiteboard aja, biar nanti teman-teman bisa sekalian belajar yang arah lain. Tung, Si, ya, Nan, Pei.
他们有口诀，口诀就是kayak kita bilang singkatannya gitu ya, singkatan东西南北. Kalau orang China bilang 东西南北 artinya segala penjuru mata angin, 东西南北. Nah, terus yang ini gimana? Nah, yang ini ya nggak apa-apa ya teman-teman ya, gambarnya nggak rapi. Nah, P itu kalau misalnya kemarin saya ada kasih patokan buat teman-teman yang misalnya susah nih menghafal membedakan antara utara sama selatan. Nah, tinggal teman-teman menghafal Beijing, kan Beijing gampang ya. Oh, Beijing itu karena dia kota di sebelah utara. Nah, P-nya adalah P utara. Terus teman-teman kalau tahu sejarah China sebelum Beijing jadi ibu kota, Nanjing yang jadi ibu kota sebelum Beijing. Nah, Nanjing juga ada nama kota di China karena letaknya di sebelah selatan ya. Nan-nya selatan, P-nya utara. Nah, untuk yang tengah-tengah sini teman-teman cuma perlu menghafal Tung Si Nan Pei 4 ini, habis itu kita tinggal kembangkan. Cara pengembangannya adalah Tenggara itu adalah Tungnan. Tungnan. Makanya teman-teman kalau tahu Asia Tenggara jadi Tungnan ya. Ya ini dari Yazhou, artinya Asia. Tungnan ya jadi Asia Tenggara. Iya-nya dari mana? Yazhou de ya. Benua Asia. Zhou ya ZHU. Ini benua Asia. Ya teman-teman. Jadi saya rasa saya belajar dari kamus itu pengembangan kosakatanya yang kayak tadi saya tunjukin teman-teman ya. Jadi Tungnan, dapat lagi kosakata baru artinya Tenggara. Terus Tungnan ya Asia Tenggara. Iya-nya dari mana? Dari Yazhou, benua Asia. Lumayan ya, bisa dapat banyak kosakata. Jadi kalau teman-teman basic yang nada oke, pronunciation oke, teman-teman tinggal kembangin kosakata itu sebenarnya sudah jauh lebih cepat. Kenapa? Karena basicnya benar-benar udah oke gitu ya. Tungnan. Terus lanjut ya. Sebelah sini adalah Sinan. Ya, ini dan ini. Jadi yang dijadikan patokan itu adalah ini Tung sama Si yang jadi depannya. Jadi jangan kebalik ya teman-teman ya. Tungnan itu Tenggara, Sinan itu adalah barat daya. Oke? Terus kalau timur laut adalah Tungpe. Patokannya 2 ini yang saya lingkari. Terus Sipe, barat laut. Oke, lengkap ya. Untuk hari Minggu saya sudah langsung kasih arah matanya yang lengkap ya. Ini saya masih utang untuk kelas hari Sabtu kemarin karena waktunya nggak keburu ya. Oke, nanti hari Sabtu yang sebelum saya kasih, saya akan kasih. Ya, ini buat hari Minggu. Takutnya kalau udah lewat saya kelupaan lagi ya. Jadi seperti itu. Sipei, Tongpei, Tongnan, Sinan. Jadi sekaligus ya. Dengan menguasai 4 nama mata angin, teman-teman bisa dapat ke-8-8-nya. Dan patokannya adalah Tung dan Si. Yang penting teman-teman jangan kebalik ya. Jadi antara Tung sama Nan jadi Tungnan. Antara Si sama Nan jadi Sinan. Gampang ya? Oke, harusnya gampang buat teman-teman menghafal. Ya, kalau memang nggak dihafal, tinggal bikin gini aja, langsung tahu, oh berarti timur laut adalah Tongpei. Atau mungkin dibayangin dalam pemikiran kita. Ya, oke. Silakan kalau mau di screenshot. 好了吗？好了, oke. Kalau gitu saya balik ke modul ya. Rasul, kayaknya waktu kita sudah tinggal 1 menit ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Oh, tinggal 1 menit. Oke. 没有，已经没有时间了哎，哇，好快哦，不知不觉 nggak berasa ya, cepat banget. Oke, enggak, sekian dari saya sih Pancang. Cuman perlu teman-teman mereview lagi di rumah ya. Teman-teman, sorry saya mungkin agak cerewet ya, ngingatin terus mereview, tapi cuma itu saya mau teman-teman maju bareng-bareng, jangan sampai udah maju
jauh banget tapi lupa yang belakangnya kan berarti nanti buat ngomong lupa lagi untuk kosakatanya ya. 所以同学们一起加油，加油，加油，在家多多复习呀。di rumah di review lagi。好，谢谢班长，谢谢同学们，祝大家周末愉快。好，拜谢谢拜，老师，谢谢同学们，拜拜。拜拜。谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长，谢谢老师，谢谢你们。谢谢老师，再见。谢谢老师。